Hai Jefriends, hari ini kita mau lanjutin notasi sigma. Kita bahas soal-soal dari notasi sigma ya. Oke, soal yang pertama, tulislah bentuk notasi sigma dari dua deret, ini deret ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, untuk mencari notasi sigmanya dari deret ini, langkah yang pertama itu adalah kita menggunakan rumus aritmatika. A ditambah N kurang 1 dikali B. A ini adalah bilangan awal. Jadi kalau di sini bilangan awalnya kan 2. Nah, B ini adalah beda dari setiap antar bilangannya. 2 ke 4 bedanya adalah 2, 4 ke 6 bedanya 2, 6 ke 8 bedanya 2, dan seterusnya. Jadi B-nya itu 2. N di sini, nah itu untuk fungsinya. Bisa kita ganti dengan K untuk dinotasi sigma ya. Jadi A-nya kita masukkan 2, B-nya kita masukkan 2. Lalu kita sederhanakan jadi K kali 2, 2K, min 1 kali 2 jadi min 2. Jadi hasilnya adalah 2K. Nah, 2K ini adalah fungsinya. Ingat di notasi sigma kemarin bentuknya. Di notasi sigma itu ada fungsinya, ada batas atas dan batas bawah. Nah, ini 2K ini sebagai fungsinya. Selanjutnya kita cari batas bawah. Batas bawah itu didapatkan dari bilangan yang pertama, yaitu 2 ini. Gitu. Nah, fungsinya kan 2K. Nah, bilangan pertamanya itu 2. Jadi 2K sama dengan 2. Jadi K-nya kita dapat 1. Selanjutnya, kalau untuk mencari fungsi atas, berarti pakai yang bilangan akhir. Jadi 2K sama dengan 14. K-nya itu 14 bagi 2 sama dengan 7. Jadi kita dapat tuliskan sigmanya itu ini K sama dengan 1 ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya 7, fungsinya adalah 2K. Gitu. Next ke soal nomor 2, tulislah bentuk notasi sigma dari, nah ini kan 1, ini sama aja 1 per 1 ya. Nah ini pembagian semua, 2 per 3, 3 per 5, 4 per 7, 5 per 9. Ini kan dia ada pembilang dan penyebut. Jadi kita mencari fungsinya itu juga satu-satu. Kita cari fungsi yang pembilangnya, lalu nanti kita cari fungsi yang penyebutnya. Pertama, kita cari dulu fungsi pembilangnya. Di sini fungsinya udah ketemu K. Nah, kalau kita mau jabarin bisa pakai rumus yang kayak tadi. A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya kan di situ 1 ya. Ini sama aja 1 per 1 kan. 1 ditambah K kurang 1, bedanya ini 1, lalu 2, 3, bedanya kan hanya 1, berarti B-nya 1. Jadi 1 ditambah K dikurang min 1 kali 1, 1. Jadi tinggal sisa K-nya. Nah, makanya di sini pembilangnya K. Jadi kalau bedanya hanya 1, ini langsung aja kita buat fungsinya itu K. Selanjutnya kita ke fungsi penyebutnya, pakai rumus yang tadi sama A-nya di sini, ini yang ini 1. Dia kan penyebut, berarti yang angka-angka yang ada di bawah ya. K min 1, bedanya mana? Dari 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 itu 2. Semuanya ini bedanya 2 yang di penyebutnya. Artinya bedanya di sini 2. Lanjut, kita dapatkan fungsinya yaitu penyebutnya 2K min 1. Jadi kita punya penyebut K dengan 2K min 1. Nah, kita cari batas bawahnya dulu. Batas bawah. Nah, fungsinya itu adalah K per 2K min 1. Didapat dari mana? Ya ini tadi, pembilangnya K. Nih, penyebutnya 2K min 1 nih. Nah, gitu. Satunya didapat dari sini. 1 per 1 ya, sama aja. Kalau udah kita kali silang, jadi K sama dengan 2K min 1. Jadi kita kelompokkan yang K-nya kita gabungin, jadi didapatkan nilai K-nya sama dengan 1. Next, kita cari yang batas atas. Sama fungsinya K per 2 kali min 1 sama dengan 5 per 9. Kita kali silang, jadi K kali 9, 9K. 5 dikali 2K min 1. Lalu ini hasilnya dan dikelompokkan K-nya sehingga kita dapatkan K-nya sama dengan 5. Jadi fungsinya, notasi sigmanya kita bisa tulis fungsinya K per 2 kali min 1, batas atas 5, batas bawah itu 1 gitu. Next, contoh soal yang ketiga, nyatakan notasi sigma, batas bawahnya 0, batas atasnya 3, I kuadrat min 2I ditambah 1. Nah, ini kebalikannya, ini notasi sigmanya. Lalu kita mencari deretnya. Nah, kalau sebelumnya kan di dua soal sebelumnya itu deret, lalu dicari notasi sigmanya. Nah, ini kebalikannya. Cara pengerjaannya adalah, ini kan batas bawahnya 0 sampai 3.
Nah, ini fungsinya I kuadrat min 2I tambah 1. Nah, jadi kita kerjakan satu-satu. Yang pertama dulu dari fungsi yang bawah. Fungsi yang bawah kan 0, berarti I kuadrat itu jadi 0 kuadrat. Min 2I jadi min 2 kali 0 ditambah 1. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, setiap I-nya ini, setiap fungsi yang di I itu diganti dengan 1. Lalu ditambah dengan setiap I-nya kita ganti 2. Dan yang terakhir, karena batas atasnya 3, jadi setiap I-nya ini kita ganti dengan 3. Kalau sudah, kita hitung hasilnya, maka deretnya akan menjadi seperti ini. 1, 0, 1, 4. Nah, ini adalah deret dari notasi sigma dengan fungsi I kuadrat min 2I tambah 1. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Bentuk dari fungsi 2n kuadrat min 3n tambah 4, batas atas 6, batas bawah 1. Senilai dengan, nah kita cari yang sama nih, dengan pilihan A, B, C, D. Kita lihat, ini hampir sama nih sama soal yang kemarin ya. Ini kan batasnya semuanya 9 nih, seragam. Berarti nanti di sini n ini tambah berapa sih biar menghasilkan 9. Gitu langkah awalnya. Jadi n di sini batas atasnya 6 ditambah 3. Seragam, yang di batas bawah juga, kalau di atas ditambah 3 berarti di bawah ditambah 3. Nah, sedangkan untuk fungsinya, kalau di batas atas dan bawah ditambah berarti fungsinya jadi dikurang. Nah, jadi n-nya ini berubah jadi n dikurang 3. Nah, 2n kuadrat berubah jadi 2 dikali n-nya kita ganti n min 3 kuadrat dikurang 3n. 3n-nya kita ubah jadi n min 3 tambah 4. Ini n min 3 dikuadratkan dulu, baru nanti dikali 2. Jadi hasilnya 2n kuadrat min 12n tambah 18. Lalu ini min 3 kali n, min 3n, min 3 kali min 3. Jadi 9 ditambah 4. Kita gabungkan yang n dengan yang n, yang tidak ada n dengan tidak ada n. Sehingga disederhanakan hasilnya 2n kuadrat min 15n ditambah 31. Jadi jawabannya yang mana? C, D. Ya, ada C dan D. Atau kalau mau kita ubah bentuk lagi, umpama pilihan ABC-nya bukan seperti ini. Ini bisa kita ubah juga. Jadi kita pisah. Jadi 2n kuadrat, 2-nya berarti di depan ya. 2 sigma di sini 9, n-nya sama dengan 4. N kuadrat dikurang 15n, berarti 15 di depan, sigma sini 9, n 4 di sini, n ditambah sigma di sini 9, sini n sama dengan 4, 31. Nah, gitu. Bisa dirubah seperti ini, atau sampai sini juga benar. Next. Soal nomor 5. Bentuk n kuadrat min 4, batas bawah 1, batas atasnya 10. Bila diubah ke dalam notasi sigma dengan batas atas 7 menjadi, nah kalau batas atasnya ini kita rubah jadi 7, maka fungsinya akan seperti apa gitu kan, maksud dari soalnya. Nah, agar menjadi 7 artinya 10 ini kita harus kurang berapa? Kurang 3 ya, betul. Maka 10 ini kita kurang 3, harus sama. Kalau di atas dikurang 3, di bawah juga dikurang 3, jadi 1 dikurang 3. Nah, sedangkan kebalikannya, untuk fungsinya itu jadi ditambah. Jadi n kuadrat ini berubah jadi n tambah 3 kuadrat dikurang 4. Maka jadi batasnya 7, n-nya batas bawahnya jadi min 2. Di sini n tambah 3 kuadrat itu jadi n kuadrat tambah 6 tambah 9, karena 9 dikurang 4 jadi hasilnya 5. Nah, ini adalah notasi sigma yang baru apabila notasi sigmanya batas atasnya dirubah menjadi 7 gitu. Oke, see you. Jangan lupa ngerjain soal, nanti aku kasih di WhatsApp aja ya. Bye.